Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Siti. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, Bu. Ya, sudah siap untuk melakukan coaching kepada rekan sejawatnya? Insya Allah siap. Oke. Sebelum melakukan coaching, di sini saya akan sebagai pengamat atau observernya Ibu Siti, saya ingin menjelaskan dulu tentang hal-hal yang perlu didiskusikan ya, dan juga tentang rubrik penilaian pada saat melakukan coaching. Jadi Bu Siti, saya di sini mendapatkan rubrik penilaian yang harus saya pantau dalam Anda melakukan coaching tentang apa sih yang sudah Bu Siti lakukan dan apakah itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kan prinsip coaching kan kemitraan ya. Jadi Bu Siti itu harus bisa membuat coachingnya itu merasa nyaman, merasa seperti sharing gitu kan. Terus juga Bu Siti harus membangkitkan kata-kata pemantik dalam bentuk proses kreatif untuk mencari tahu, menggali masalah dan solusi dari si coach tersebut, dan juga bisa memaksimalkan potensinya si coach agar si coachnya Bu Siti mengetahui potensi dirinya yang bisa menjadikan solusi dalam permasalahannya. Ada hal yang ingin ditanyakan untuk topik penilaian? Cukup mudah untuk dimengerti. Oke, baik. Saya lanjutkan. Saya ingin tahu nih, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Siti kembangkan? Kan ada 3 macam. Artinya ya Bu ya, ada kehadiran penuh, kemudian ada sebagai pendengar yang aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kira-kira dari antara kompetensi tersebut yang Bu Siti pengen saya amati dan observasi pada coaching kali ini itu kompetensi apa? Dari 3 ya Bu ya, mungkin menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang baik ya, atau pendengar yang aktif. Nah, kira-kira Bu Siti indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan tersebut yang menyatakan bahwa Bu Siti ini sudah menjadi pendengar yang aktif itu harapannya seperti apa? Menjadi pendengar seperti apa? Ya, jadi dalam proses coaching inginnya saya itu saya mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan aktif, merespon dari segala keluh kesahnya si coaching. Kemudian saya dapat mengarahkan si coaching ini untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, jadi itu adalah indikator menjadi pendengar yang baik menurut Bu Siti. Semoga indikator tersebut bisa tercapai ya Bu Siti. Baik, selamat melaksanakan coaching bersama rekan sejawat. Assalamualaikum Pak Ahmad ini. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Iya, selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Alhamdulillah. Gimana pekerjaannya hari ini? Hari ini kebetulan hari Seninnya Bu ya. Tadi habis upacara bendera, olahraga kan, soalnya udah mulai panas Bu. Kebetulan tadi kelas 2 saya Bu. Kelas 2 dimulai pendaftaran tadi sekitar jam 8:30 lewat tadi lah. Jadi lumayan hari ini, lumayan melelahkan. Lumayan panas ya Pak ya. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya Pak di WhatsApp, kalau Bapak ingin menyampaikan sesuatu hal dengan saya, bisa Bapak ceritakan mungkin? Ya Bu, ya, dalam beberapa hari kebelakang Bu ya, saya ya sedikit ada yang mengganjal Bu ya, sedikit tidak enak, ada masalah yakni tentang semangat beberapa orang peserta didik. Jadi beberapa peserta didik saya itu mengalami penurunan semangat ketika melakukan pembelajaran PJOK. Itu masalah utama yang sekarang saya rasakan Bu. Ya, betul. Itu ya Pak ya masalahnya Pak ya. Iya. Nah sebelumnya nih Pak, saya ingin menanyakan nih, menurut Bapak tujuan dari coaching kita hari ini, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini Pak? Ya Bu, dari percakapan ini saya berharap ya, saya berharap masalah yang saya hadapi, unek-unek yang saya pendam, bisa saya keluarkan sepenuhnya, bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Menurut Bapak nih, kan tadi permasalahan Bapak tadi menurunnya semangat beberapa
peserta didik ketika dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Menurut Bapak, adakah indikator yang mengatakan bahwa semangat murid Bapak ini menurun dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK itu, Pak? Jadi kan Bu ya, PJOK itu kan berbeda Bu dengan pembelajaran yang lain. Dengan bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kan banyak di lapangan Bu. Jadi saya merasa Bu ya, dalam beberapa hari kemarin peserta didik saya itu menemukan beberapa alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran Bu. Jadi saya merasa itu merupakan salah satu indikator yang tidak bagus itu ya. Ya mereka malas untuk melakukan dalam PJOK, mereka malas untuk lapangan dengan berbagai alasan. Dari berbagai alasan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa saya apabila peserta didik itu bagus dalam PJOK, ketika indikatornya bagus, dia semangat Bu, dia semangat bergerak ke sana kemari, tertawa, habis itu ceria Bu. Nah setelah itu mereka akan menemukan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan dalam melakukan praktek pembelajaran PJOK. Nah, itu merupakan salah satu indikator keberhasilan yang ingin saya capai. Selain itu, ketika mereka melakukan pembelajaran PJOK, mereka merindukan Bu. Minggu depannya Pak, apa lagi olahraga? Pasti mereka menunggu saya. Itu merupakan satu tingkat keberhasilan. Apabila tidak berhasil itu Bu, indikatornya ya itu tadi Bu, mereka malas untuk mengikuti pembelajaran PJOK dengan berbagai alasan Bu. Nah itu merupakan salah satu indikator Bu. Kalau menurut Pak Armail, misalnya kita gambarkan di dalam skala 1 itu kurang semangat dan 10 sangat bersemangat. Nah di antara mana murid Bapak ini sekarang? Kalau secara keseluruhan Bu ya, ini kan untuk permasalahan saya sekarang ini kan tidak keseluruhan, hanya sebagian. Saya ambil contoh Bu ya, saya ambil contoh di kelas 6. Di kelas 6 itu saya lihat beberapa orang sekitar 4-5 orang. Nah, dalam beberapa hari kemarin saya ambil contoh satu kelas ini ya, kelas 4 di kelas 6 tadi antara 4-5 orang itu mereka malas Bu. Alasan pertama itu panas, kurang menarik, habis itu katanya sedang bulan Bu untuk perempuan. Nah, kalau saya lihat ambil kelas tersebut itu mungkin hanya 4 Bu. Ya, saya ambil di skala 4 untuk mereka itu Bu ya, untuk mereka itu aja ya. Tapi tidak sebagian Bu ya, untuk mereka yang bermacam alasan tersebut. Nilainya saya beri angka di angka 4. Dari angka 4 tersebut, kira-kira untuk Pak Armail ini capaiannya ingin ke skala berapa nih Pak? Kalau capaian maksimal tentunya saya ingin angka 10 ya Bu ya. Karena sempurna. Iya sempurna Bu. Karena kan bagi saya PJOK itu sangat menyenangkan Bu. Dengan segala permainan yang ada, aktivitas yang ada. Karena yang sekarang Bu ya untuk kelas 6, anggap teman sekelas mereka itu luar biasa Bu. Dengan segala aktivitas yang telah mereka lakukan. Jadi harapan saya sih 10, tetapi dengan kondisi yang ada tentunya tidak mudah Bu. Dengan segala rintangan yang ada ya minimal 8 lah, minimal di angka 8 lah. Bertahap sampai ke 10 nantinya ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, kira-kira apa yang bisa Pak Armail lakukan, mungkin yang direncanakan Pak Armail untuk bisa berada pada skala tersebut? Untuk sekarang ini kan saya sudah melakukan berbagai cara, berbagai kreativitas yang telah saya lakukan untuk meningkatkan semangat mereka Bu. Dan alhamdulillah memang meningkat Bu. Selama saya mengikuti pendidikan ini memang meningkat. Tapi tadi semuanya tidak harus sempurna. Mungkin ketidaksempurnaan itu harus saya benahi secara bertahap. Ada beberapa cara yang mungkin bisa saya lakukan ke depan. Yang pertama Bu, pertama saya melakukan identifikasi dulu. Masalahnya itu apa? Jadi dari kelas 6 itu setelah saya amati, masalah yang pertama itu
mereka ingin cepat-cepat pulang main HP. Nah, faktor game. Iya. Main HP, habis itu alasan yang selanjutnya itu berhubungan dengan mungkin faktor kedewasaan ya untuk kelas 6. Jadi mereka sudah masa transisi ke SMP tahun sebelum pubertas sudah. Nah, remaja. ya, jadi menurut mereka untuk permain-permain itu merasa akan-akan. Nah, mungkin seperti itu Bu. Jadi dari beberapa identifikasi tersebut mungkin salah satunya juga tentang gaya belajar. Nah, kebetulan untuk sekarang ini saya masih belum memetakan 100% gaya belajar mereka. Nah, mungkin kedepannya dari masalah-masalah identifikasi yang telah saya lakukan tadi, pertama saya ingin untuk masalah yang HP tadi Bu. Nah, saya ingin membuat buku penghubung. Nah, buku penghubung. Buku penghubung tersebut nanti saya buat satu siswa satu orang Bu. Saya buat sedemikian rupa nanti tidak setiap minggu Bu ya. Karena menurut saya kalau setiap minggu nanti saya gagapakan Bu, tidak ada job waktunya karena berhubung banyak kelas, habis itu banyak murid. Nah, jadi kalau menurut saya tidak mungkin dalam setiap satu kali pertemuan. Rencana saya untuk buku penghubung itu nanti 1 bulan sekali Bu. Jadi misalkan kompetisinya misalkan tentang gerak berirama, itu kan misalkan saya ambil 4 kali pertemuan. Jadi di buku penghubung tersebut nanti akan saya berikan catatan. Misalkan ketika belajar minggu pertama, si A sudah sangat semangat dan melakukan pembelajaran. Si B uring-uringan, malas-malasan. Nah, nanti buku penghubung tersebut dalam 1 bulan saya serahkan ke mereka. Dan mereka saya arahkan untuk menyerahkan kepada orang tua masing-masing. Nah, jadi dari buku penghubung tersebut, wali murid itu tahu, oh ternyata anak saya ketika berdoa tidak sungguh-sungguh, ketika menyanyi tertawa. Oh ternyata tidak semuanya tentang yang hal negatif Bu. Nah, jadi ada positifnya misalkan, oh ternyata ketika lari dia cepat, ketika bermain dia sangat semangat. Nah, gitu Bu. Jadi rencana itu pertama buku penghubung Bu. Nah, habis itu nanti kan Bu, selama ini kan saya melakukan beberapa ikut webinar kemarin. Nah, dari sana kan ilmu kan banyak yang saya dapat tadi. Nah, rencana saya ingin menerapkan ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman dari orang lain untuk diterapkan ke kelas saya nantinya. Selain itu juga saya bisa melakukan sumber-sumber belajar yang lain Bu, misalkan di YouTube atau dari rekan sejawat guru PJOK. Nah, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan mereka, bisa di forum KKG atau bincang-bincang biasa Bu, untuk menemukan solusi yang kedepannya seperti apa tentang masalah-masalah yang saya hadapi. Itu Bu mungkin dari beberapa hal yang ingin saya lakukan. Nah, itu. Jadi ada berbagai rencana. Ya, ada berbagai rencana. Tadi salah satunya dalam buku penghubung. Iya. Dengan menjalankan apa yang sudah Bapak dapatkan dari beberapa pelatihan ya Pak ya, dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Menurut Bapak sendiri nih, untuk melakukan rencana tersebut, apakah ada hal yang diperlukan baik secara material maupun moral, mungkin dukungan seperti itu Pak? Dukungan Bu ya, yang pertama kalau masalah kemalasan itu Bu ya, segala macam itu bisa berkaitan dengan pertama guru kelas Bu. Nah, kebetulan saya guru mata pelajaran, saya berkolaborasi dengan wali kelas masing-masing. Selain itu saya juga bisa berkolaborasi dengan guru PAI. Nah, karena kan ini kan tentang motivasi Bu. Ya, jadi guru PAI juga bisa motivasi saya dan wali kelas Bu. Selain itu juga dengan kepala sekolah Bu, karena untuk buku penghubung saya ambil contoh buku penghubung ya. Saya tidak bisa serta-merta menyerahkan buku tersebut ke wali murid. Nanti takutnya kan ada hal positif dan negatif. Nah, saya takutnya dipandang yang tidak baik dari wali murid. Nah, jadi rencana saya itu Bu ya, nanti saya izin dulu kepala sekolah, saya sampaikan tujuan dan maksud saya ambil contoh nanti salah satu buku-buku yang saya buat. Jadi nanti ketika kepala sekolah menerima, nanti saya minta ketika pembagian ini kan sudah
sudah hampir libur nih Bu, libur. Nah, libur kan mungkin untuk waktunya kan Bu sudah tidak sempat lagi. Nah, rencana saya nanti ketika ada pertemuan Bu, pertemuan dengan wali murid. Jadi karena kepala sekolah menyampaikan bahwasanya saya ingin membuat buku penghubung untuk khusus pelajaran PJOK. Tetapi dari sana Bu saya tersirat ingin sebenarnya nih berusaha untuk mengajak yang lain dulu. Nah, jadi ibaratnya berkolaborasi Bu. Jadi tidak hanya saya, baik saya, wali kelas dan guru PAI. Jadi kan tadi ada saya, guru wali kelas, PAI sama kepala sekolah Bu. Iya. Jadi ada berbagai macam dukungan yang Bapak perlukan dalam melaksanakan ini. Nah, apa namanya itu? Saya lihat di sini rencana yang sudah Bapak ungkapkan tadi itu sudah sangat bagus, sangat luar biasa. Semoga bisa dilaksanakan ya Pak ya. Semoga berjalan dengan lancar. Nah, menurut Bapak ini mau kapan dilaksanakannya Pak? Kalau saya kan prioritas pertama saya itu kan Bu tentang lebih saya utamakan sekarang ini Bu. Saya ingin membuat buku penghubung. Nah, prioritas utama buku penghubung karena apa Bu? Karena saya merasa saya lemah di bagian komunikasi dengan wali murid Bu. Nah, jadi rencana saya dengan harapan saya membuat buku penghubung tadi ada semacam komunikasi yang aktif Bu antara saya dengan wali murid. Kalau biasanya kan Bu cuma lewat WhatsApp, nah cuma chat pribadi. Saya rasa itu tidak terlalu efektif Bu. Nah, tidak efektif karena apa? Karena tidak semua peserta didik memiliki HP Bu. Nah, karena kan dengan status sosialnya masing-masing. Nah, kalau melalui buku penghubung, saya yakin dengan buku penghubung tersebut apa yang saya inginkan, yang murid saya sekarang menghadapi, saya rasakan bisa tersampaikan ke wali murid masing-masing dan wali murid juga tahu perkembangannya Bu. Oh, anak saya di sini kurang, oh lebihnya di sini. Jadi itu Bu. Saya prioritas pertama saya guru penghubung dan untuk pembuatan itu karena sekarang ini libur panjang puasa Bu. Nah, ini kesempatan bagi saya Bu. Iya, untuk membuat bukunya Pak ya. Rencana saya itu Bu tidak semua kelas sementara. Nah, bertahap. Nah, rencana saya kan karena sekolah saya sementara ini yang kurikulum merdeka kelas 1 dan 4. Nah, di modul itu Bu, di modul yang saya dapatkan di download di PMN itu ada semacam contoh penghubung antara wali murid dengan guru. Nah, rencana saya ingin memprioritaskan kelas 1 dan 4. Tetapi saya merasa itu untuk kelas 1 ini masih belum lah mungkin. Jadi prioritas pertama dulu kelas 4 dulu. Nah, jadi selama libur ini kelas 4 kalaunya memungkinkan, kalau kelas 4 beres nih dengan segala analisis yang telah saya lakukan, apa isi-isinya, kalau sempat deh kelas 2, kelas 1. Nah, jadi kelas 4 prioritas pertama, habis itu kelas 1. Nah, itu. Sekali Pak, luar biasa rencana kedepannya. Dalam waktu singkat ini Bapak mau membuat bukunya dulu ya Pak ya, selama libur ini memanfaatkan waktu luang. Jadi kelas 4 dulu ya Pak ya, bertahap, baru nanti kelas 1, baru nanti kelas lainnya menyusul ya Pak ya. Saya harap nih ada lagi nih perbincangan dengan Pak Armail untuk mengetahui sejauh mana Bapak sudah melaksanakan. Saya soalnya penasaran juga nih hal yang bagus untuk Bapak laksanakan itu tadi, buku penghubung dengan orang tua. Nah, saya doakan Pak ini semoga apa yang telah Bapak rencanakan, apa yang sudah Bapak inginkan, semoga bisa kita capai dengan lancar tentunya, dengan sesuai dengan harapan impian dan didukung juga dengan pihak-pihak yang biasa. Bagaimana perasaan Pak Armail setelah melaksanakan coaching hari ini? Senang Bu, tentunya rasa hati ini rasa plong. Nah, unek-unek tuh sudah keluar Bu. Nah, jadi saya merasa senang, saya telah menemukan solusi yang terbaik. Dari berbicara tadi, apa prioritas pertama yang saya ingin utamakan sudah saya tentukan, dan insya Allah kedepannya saya terapkan di waktu ini dengan baik Bu. Nanti akan saya terapkan ya. Iya. Oke. Mungkin cukup ini saja ya Pak ya. Mungkin karena kita juga ada kesibukan lain.
Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Semoga berjalan dengan lancar. Selamat siang Pak. Baik, Bu Sinti tadi sudah selesai melakukan coaching ya kepada rekan sejawatnya. Saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Bu Siti setelah melakukan coaching tersebut. Alhamdulillah ya Bu ya, merasa senang bisa membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, senang ya perasaannya ya. Kemudian saya juga ingin tahu kan tadi Bu Siti di awal sudah menceritakan bahwa ingin mengembangkan indikator yaitu menjadi pendengar yang aktif gitu. Kira-kira menurut Bu Siti apa sejauh mana nih sudah menjadi pendengar yang aktif bagi rekan sejawat? Luar biasa sih ya kunci saya hari ini. Dari segi pembicaraannya, jadi saya mendengarkan dengan seksama, dari apa yang dia sampaikan saya mendengarkan dengan baik, terus merespon apa yang dia bicarakan seperti itu Bu. Iya. Dan saya lihat juga begitu ya, karena saya lihat percakapan coaching ini lumayan sangat-sangat, bukan lumayan lagi ya, sangat-sangat terbuka, mengalir gitu. Dia juga sharingnya udah sharing sekali ya, apapun sudah dari rencana strategi masalahnya itu diungkapkan dengan sebegitu terbukanya kepada Ibu Siti. Itu tanda bahwa mungkin Ibu Siti sudah membuat si coachingnya merasa nyaman dan merasa didengarkan dengan aktif gitu. Jadi di sini saya sedikit menyampaikan catatan hasil observasi saya. Tadi saya lihat gestur Ibu Siti juga membuat si coaching ini merasa tertarik untuk bercerita banyak. Bu Siti sudah menyimak, mencatat hal-hal penting saya lihat tadi, kemudian juga memahami masalah si coaching sehingga akhirnya terjadi pembicaraan yang lebih hangat dan kemitraan yang baik gitu. Juga merespon tanggapan si coaching dengan baik dan juga memberikan penguatan di akhir. Nah itu sudah sangat sesuai dengan kompetensi sebagai coacher. Nah sekarang jika menjadi pendengar yang baik itu sudah didapatkan oleh Bu Siti. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan pada sesi coaching selanjutnya? Mungkin yang ingin saya kembangkan itu mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot. Terkadang pertanyaan yang saya berikan itu tidak terlalu berbobot, walaupun memang pas kepada apa yang ingin saya tahu, apa yang ingin saya ingin rekan sejawat ungkapkan, tapi pertanyaan itu menurut saya kurang greget, kurang memuaskan diri saya yang menanya lah, seperti itu. Mungkin saya kedepannya ingin meningkatkan tentang kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, sepakat. Setelah menjadi pendengar yang baik, Bu Siti ingin meningkatkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot agar tentunya bisa lebih menggali lebih dalam ya kepada coachingnya. Baik Bu Siti, semoga di kemudian hari ketika Bu Siti melakukan coaching lagi, saya bisa belajar dari Bu Siti, bisa mengamati lagi dan semoga kompetensi baru itu bisa terangkat. Selamat ya Bu Siti.